Ya teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya kedatangan suatu gimbal untuk smartphone maupun action cam. Seperti contoh yang ada di sini terbaru dari mereknya Brica. Untuk yang ini serinya adalah 2024. Kalau yang sebelumnya yang ada di sini dia tuh serinya 2023. Tapi kalau yang ini 2024, apakah ada perbedaan atau tidak? Ya pastinya ada lah untuk yang ada di sini. Dan juga ini udah launching di akhir tahun 2023. Dan apalagi ini videonya diupload di tahun 2024 pas awal tahun, jadi pas lah untuk yang ini. Ini adalah B-Steady Pro 2024 3-axis smartphone gimbal. Seperti contoh yang ada di penampakannya sama seperti pada umumnya, cuma berbeda dari segi tulisan yang ada di bagian bawah sini untuk yang 2023. Dan ini, dan juga nanti kita cek aja yang berbeda dari segi 2023 dan juga 2024 yang ada di sini dari segi fitur maupun yang lainnya. Dan sebelum saya membahas lebih detail dan juga yang lainnya dari segi pengujian, ya jangan lupa klik subscribe di pojok kanan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama, sebelum saya membahas untuk ini spesifikasinya dan juga reviewnya, saya kasih tahu dulu untuk ini harganya di 1.249.000. Bisa dibuatkan di 1,25 lah untuk yang ada di sini. Udah free dari segi beberapa part, sebagai contoh dari segi action cam holder, tripod, dan juga carrying case. Tapi kalau yang ada di sini dia tuh opsional ya. Belum include di bagian dalam sini, harus membeli sendiri. Dan juga nanti saya akan jelaskan dari segi remote dan juga LED-nya. Kita unboxing dulu dari segi boxnya. Membukanya sangat simpel sekali, tinggal dibuka. Dan ini ada hard case-nya ya, supaya lebih aman kalau dibawa kemana-mana. Dan di sini kita buka aja langsung isinya apa aja ya. Ini ada holder untuk action cam, udah free, dan juga ada kertas untuk garansi dan juga buku manualnya atau panduannya lah garansinya. Dan juga di sini dia itu ada tripod mini, tapi ini lebih bagus daripada yang versi sebelumnya, ini lebih besar. Dan di sini ada kabel juga USB to Type C, dan di sini juga ada gimbalnya. Penampakannya dia itu sama seperti di pada umumnya di 2023 juga sama sih, atau seperti yang saya kasih tahu di sini ya, hampir sama dari segi bentuknya, cuma yang membedakan dari segi fiturnya aja. Dan apalagi ini beratnya di 474 gram, terbilang ini ringan. Dan apalagi dari segi tombol-tombol yang ada di sini itu sangat enak kalau dipegang, bisa menyesuaikan dengan cepat. Dan juga ada beberapa tombol-tombol yang ada di sini udah terlihat sangat jelas sekali tulisannya untuk apa fungsinya. Dan di bagian genggaman sini dia itu ada kasar-kasarannya lah, supaya tidak licin untuk memegangnya di bagian sini genggamannya. Seperti yang kalian lihat ini, jadi ini lebih bagus. Dan juga tripod yang di bagian ini dia tuh lebih besar. Seperti contoh yang saya pasang ini ya, ini saya buka dia tuh lebih lebar kalau dibandingkan dengan yang 2023 ini ya, perbandingannya sangat beda sekali. Dan selanjutnya kita bahas dari segi spesifikasi di bagian belakang box ini. Aku kasih sini dulu untuk supaya tidak full di kamera. Untuk yang ada di sini baterainya di 2 kali 1800 mAh. Jadi kalau bisa dibilang 3.600 total yang ada di sini untuk baterainya. Dan juga baterai tersebut dia itu bisa sebagai charger HP juga. Silahkan cacokkan aja di bagian dalam sini, di bagian USB ke handphone kalian juga bisa. Untuk Type C yang ada di sini untuk charger di gimbal ini. Jadi itu fiturnya. Dan selanjutnya untuk berat HP dia itu maksimal di 280 gram. Kalau HP yang saya pegang ini di Realme 8 Pro dia itu di 200 lebih sedikit, di 210 gram lah. Jadi ini masih bisa banget. Dan apalagi di HP-HP yang agak berat seperti iPhone maupun yang lainnya jadi juga masih aman. Karena rata-rata HP di 200 sampai di 250 gram yang paling berat. Tapi kalau bisa dibilang ini semuanya support untuk HP. Dan lanjut dari pergerakan di bagian sini ya, untuk gimbalnya seperti contoh yang ada gambaran di sini. Dia tuh untuk panningnya support sampai di 600 derajat, tiltingnya 320 derajat, dan juga rollingnya di 320 derajat. Jarang-jarang ada sih, ini tuh berbeda seperti di tripod pada umumnya yang belum support sampai segitunya lah. Dan juga untuk ketahanan baterainya untuk yang ini 3600 mAh sampai di 12 jam untuk supportnya. Seharian bisa memakai inilah, dan juga sangat awet. Dan juga yang terakhir itu support sama Android maupun iPhone, jadinya bisa lah untuk ini. Dan juga untuk softwarenya ada di bagian belakang sini ya, silahkan Anda scan aja. Kalau enggak saya kasih tahu aja, nama aplikasinya adalah Brica B-Steady Q. Bisa kalian download di Google Play maupun di App Store untuk Apple. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut dari segi kelebihannya atau fitur terbaru lah dari Brica B-Steady Pro 2024. Seperti contoh yang ada di sini untuk ultra wide. Kenapa ada fitur ultra wide? Karena supaya tidak menghalangi atau menutupi frame saat merekam video maupun foto. Seperti contoh yang ada di sini, caranya tinggal klik aja 4 kali di bagian
button belakang atau trigger button. Diklik 4 kali, dia itu akan menyesuaikan dan seperti ini untuk hasilnya. Dan juga contoh fotonya tanpa ultrawide maupun tidak, ada perbedaannya. Seperti contoh di bagian pojok kanan, dia itu kelihatan gimbalnya. Jadi kalau memakai filter ultrawide, dia itu bakal aman, tidak kelihatan. Dan selanjutnya untuk yang ada di sini, dia itu support dengan ini ya, LED namanya adalah BSFL1. Ini dijual terpisah di harga 150.000 untuk LED-nya. Dan untuk tripod ini dia itu support, tinggal ditancapkan aja seperti contoh yang ada di sini juga. Tinggal ditancapkan, dia itu udah otomatis menempel. Yang dimana untuk vlogging pada malam hari ataupun minim cahaya ini bisa membantu. Berbeda dari seri yang 2023, dia itu tidak bisa langsung nancap karena dia itu tidak ada kayak slotnya atau magnet yang ada di bagian atas ini, ya. Dia itu akan jatuh kalau disenggol dan tidak menempel lah. Tapi kalau yang ini dia itu bisa otomatis menempel, ya. Dia itu akan aman sekali, mau di kiri kanan atau dibalik juga aman, tidak akan terjatuh. Itulah perbedaannya di 2022 dan juga 2023. Dan juga spek singkat aja ya, untuk yang ada di sini itu memiliki 3 warna yang dimana tersebut yaitu cool, natural dan juga warm, dan bisa tahan sampai di 1 jam dengan kapasitas baterai di 300 mAh. Beratnya cuma 16 gram aja sih. Dan juga bisa diatur dari segi warnanya di berbagai level, cuma level 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 level sih untuk yang ada di sini. Bisa diganti warnanya cool, warm maupun yang lainnya. Itu ya. Silahkan bebas untuk kalian. Dan kita matikan dulu. Dan selanjutnya ada remote juga dari Brika ini. Ini pun juga tidak termasuk dari segi pembeliannya 2024. Harus membeli sendiri yang dimana di harga 200.000 untuk remote-nya. Cara pemakaiannya sangat simpel sekali sih. Dengan Anda klik aja 7 kali di bagian mode yang ada di sini, supaya bisa sinkron dari segi Bluetooth-nya. Seperti contoh yang ada di sini ya, dia itu akan ada warna kelap-kelip, tinggal dihidupkan aja, di on kan, dia itu udah sinkron otomatis. Yang dimana untuk mengatur atau mengendalikan dari jauh, kalau misal pengen foto, video maupun menggerakkan kiri kanan, seperti contoh yang ada di sini, sangat simpel sekali. Bisa mengganti video, foto, kalibrasi, video ke atas maupun yang lainnya, dia itu support lah. Dan juga tutorialnya ada di bagian belakang sini ya, karena emang nggak kelihatan di bagian dalam sini lah. Ada tutorialnya untuk penjelasannya di harga 200.000 dan juga jaraknya di 10 meter. Jadi lebih worth it emang membeli sepaket sih. Dari segi LED dan juga remote-nya. Dan selanjutnya dari segi software di aplikasi B-Steady Q. Seperti contoh yang ada di sini, harus diaktifkan dulu dari segi Bluetooth dan juga GPS di HP kalian. Dan lalu tinggal connect aja, dan gambarannya seperti contoh yang ada di sini. Dan apalagi untuk pengaturan di video resolusi di 720p, 1080p maupun 4K, dia itu bisa mulai dari 24 fps, 30 fps maupun di 60 fps. Tapi ini juga tergantung HP kalian ya, support atau tidak, apalagi yang 4K. Dan juga di bagian tombol ini, dia itu juga bisa di zoom in, zoom out tanpa dipegang di HP kalian. Tinggal klik aja di bagian tombol atas ini ya, ada tulisan T maupun di bagian bawah ada tulisan W untuk zoom in, zoom out. Dan lanjut dari segi mode yang ada di sini, ada 4 mode lah yang dimana tersebut. Ada tulisan PF, PTF, L dan juga PO. Seperti contoh yang ada di sini untuk yang PF pertama itu adalah pen following, yang dimana mode standarnya lah, yang dimana kamera hanya dapat bergerak di kiri maupun ke kanan. Dan lalu yang kedua PTF, pen and tilt following, yang dimana kamera hanya dapat bergerak di kiri, ke kanan, atas maupun ke bawah. Seperti contoh yang ada di sini. Dan lalu yang ketiga adalah L. L adalah all motor lock, yang dimana motor terkunci, kamera tidak dapat bergerak. Dan yang terakhir POV, yaitu all following, yang dimana tersebut kamera dapat bergerak dengan bebas mengikuti 3 aksis, dan juga sangat berguna dalam mode Inception untuk ini. Dan juga lanjut dari segi mode-modenya atau momen mode lah, seperti contoh yang ada di sini. Untuk gambarannya, dia itu ada 12 mode. Yang pertama ada Inception, gerakannya seperti contoh yang ada di sini, dan juga ada Fantastic Rotation, Cloud Me, Panoramic Video, Smart Motion Time-Lapse, Dolly Zoom, Smart Dolly Zoom, Night Rain, Raindrop Control, Back to the Past, Travel, dan juga Facing the Sea. Dan pengujiannya saya kasih di 3 pengujian aja.
Sebagai contoh yang ada di sini dari segi fantastic rotation, dia itu udah otomatis ya, tinggal Anda klik aja, gimbal kalian akan menyesuaikan sendiri. Jadi kita tuh tidak perlu untuk menggerak-gerakan, dan sangat simpel sekali untuk penggunaan ini. Dan lalu yang kedua ada Clone Me. Dalam pengujiannya saya tes ini, dan dia bisa memfoto 3 objek. Jadi hasilnya ada 3 sayap di bagian satu foto ini. Ya sangat menarik sih, kalau pengen foto lucu-lucuan. Dan lalu yang ketiga ada Back to the Past. Ini fitur baru sih dari 2024 yang dimana dia itu seperti kelihatan video di tahun 80-an lah. Lebih ke hitam putih dari segi gambarnya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan juga fitur lainnya selain di momen mode ada time lapse dan juga slow motion. Kalau untuk slow motionnya dia itu cuma support di 240 fps sih kalau saya cek ya. Dan juga ini untuk hasilnya. Kalau aku pribadi lebih baik kalau ada opsinya di 960 fps supaya lebih smooth untuk gambarnya. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke tracking mode. Di bagian pojok kiri tersebut ada tracking mode objek maupun manusia atau muka orang lah. Dan kita tes yang pertama dari muka manusia. Ya muka saya lah di pengujian ini. Jika kalian klik aja muka kalian, dia tuh akan mengikuti dari segala arah, dari kiri, kanan, atas, bawah. Sebagai contoh yang ada di sini. Dan lalu yang kedua dari segi objek, sebagai contoh ini ya, saya tuh memakai boxnya Base Steady Pro. Tinggal kalian select aja, dan lalu tinggal diklik OK, dan dia udah otomatis mengikuti. Sebagai contoh yang ada di sini. Dan yang terakhir dari segi di bagian pojok sini, dia tuh kayak ada lubang untuk tambahan holder ya, dia tuh bisa dipasang holder juga. Menyamping dari segi action cam maupun HP. Ada sih barangnya di harga 250.000, tapi barangnya di sini tidak ada. Itu opsional juga, bisa dikasih itu, bisa tidak. Tapi yang penting dua ini udah cukup sih. Kalau semisal pengen lebih bagus dan juga lebih simple untuk pemakaiannya. Kalau di total bisa aja di 1,5 jutaan untuk kedua alat ini dan juga gimbalnya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulannya. Dan apakah ini worth it atau tidak di harga 1,250 dan di tahun 2024 terbilang ini worth it. Apalagi untuk gimbal smartphone ya, yang dimana lebih cenderung yang kalian suka sinematik maupun merekam foto-foto pemandangan. Apalagi untuk vlogger ini udah sangat bagus sekali dan juga sangat mendukung. Apalagi ada LED-nya kasih di bagian atas, kalau enggak di bagian samping sini dikasih untuk mikrofon nih ya, ada slotnya juga, jadi lebih cenderung untuk vlogger ini sangat berguna banget. Dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, Brika Base Steady Pro 2024. Dan apalagi garansinya dia itu di 1 tahun ya, untuk garansi Brika resmi, yang dimana after sales-nya udah terpercaya lah dari tahun 1995 dan dipegang oleh PT Harmony Talenta Arta Media. Jadinya aman lah untuk yang ini. Kalau misalnya ada kendala langsung ganti baru ya. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang mencari gimbal untuk tahun 2024. Ini salah satu pilihannya yang terbaik di harga 1 jutaan tapi banyak fitur. Kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan juga nantikan video lainnya mengenai review part-part PC maupun komponen lainnya dari Brika, dari segi gimbal maupun yang lainnya juga. Dan terima kasih sudah menonton.